Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu di dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ningyang Abian Base, pada hari ini Jumat 8 November 2024. Sebelum kita mengawali segala sesuatu aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa, kita meminta hikmat kepada Tuhan agar semuanya Tuhan yang melengkapi. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur pada pagi hari ini Bapa, kami boleh bangun dengan tubuh yang sangat segar, dengan tubuh yang sangat baik. Itu adalah berkat yang datang daripadamu Bapa di sorga. Sebelum kami mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini Bapa, kami menyerahkan penuh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang terjadi hari ini itu adalah kehendak dari Tuhan saja. Sebelum itu Bapa, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh merenungkan firman-Mu, agar kami boleh pakai firman-Mu ini menjadi pedoman kami pada pagi hari Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini pembacaan firman Tuhan terambil di dalam puji dan janji, yaitu di dalam Yesaya 63 ayat yang pertama. Inilah firman Tuhan, Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Kemudian ayatnya yang kedua terambil di dalam Matius 20 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Tema perenungan kita pada pagi hari ini diberikan judul Hidup dengan Kasih dan Berkeadilan. Ada 3 anak yang sangat menyukai kue buatan ibu mereka. Suatu hari ibu mereka membuat kue yang sangat lezat. Dan saat waktu makan tiba, dia harus membagi kue tersebut secara adil di antara ketiga anaknya. Namun kue itu tidak bisa dipotong dengan sempurna menjadi 3 bagian yang sama besar. Ibu itu kemudian memberi solusi yang bijaksana. Dia berkata kepada anaknya yang sulung, "Kamu yang akan memotong kue ini menjadi 3 bagian. Tetapi ingat, adik-adikmu yang akan memilih potongan terlebih dahulu sebelum kamu mengambil bagiannya." Mendengar hal itu, anak sulung memotong kue itu dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa setiap potongan hampir sama ukurannya. Dia tahu bahwa jika dia tidak adil dalam memotong, dia mungkin akan mendapatkan bagian yang paling kecil. Ilustrasi ini mengajarkan prinsip keadilan dalam tindakan sehari-hari. Anak sulung itu belajar bahwa keadilan berarti memperlakukan orang lain sama dengan bagaimana kita ingin orang lain juga berbuat atas hidup kita. Dia memastikan bahwa adik-adiknya menerima bagian yang adil sebelum dia memilih bagiannya sendiri. Dalam Yesaya 63 ayat yang pertama adalah simbolis dari Tuhan yang berperang melawan musuh-musuhnya dan menunjukkan kemenangannya. Ayat ini sering diinterpretasikan sebagai nubuat tentang Mesias yang akan datang dengan kuasa dan keadilan untuk menghukum kejahatan dan menegakkan kebenaran. Sedangkan di dalam Matius 20 ayat yang ke-15 sampai 16 ini adalah bagian dari perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur yang diceritakan oleh Yesus.
Dalam perumpamaan ini, tuan kebun anggur mempekerjakan pekerja pada berbagai waktu sepanjang hari, tetapi pada akhirnya memberi upah yang sama kepada semua pekerja, baik yang bekerja seharian penuh maupun yang hanya bekerja 1 jam. Ketika beberapa pekerja mengeluh, tuan itu menjawab, "Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Merenungi 2 firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk berpikir bahwa keadilan bertentangan dengan kasih karunia, tetapi sebenarnya keduanya saling melengkapi. Tuhan menunjukkan keadilannya di kayu salib, di mana Yesus membayar hukuman dosa kita. Namun di sana pula kasih karunia dinyatakan ketika kita menerima pengampunan yang tidak layak kita terima. Ini menunjukkan bahwa dalam hidup kita, keadilan harus selalu diimbangi dengan kasih dan sebaliknya. Apakah kita menghargai anugerah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita dapat bersyukur atas berkat yang diterima oleh orang lain? Dan apakah kita siap untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang menekankan kasih, kemurahan hati, kerendahan hati, bukan iri hati? Dalam hidup kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita memutuskan dengan adil, entah itu di dalam keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Keadilan bukan hanya soal memperlakukan orang lain dengan baik, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang mendapatkan bagian yang sesuai tanpa memandang diri kita sendiri sebagai prioritas utama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah perenungan kita di dalam firman hari ini. Sebelum kita mengakhiri, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita akan berdoa untuk gereja dan jemaat kita di tempat ini, di gereja Gelangningan Abenbase dan juga gereja-gereja yang lain. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Bapa kami datang ke hadirat-Mu. Kami ucap syukur ya Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Ajarkanlah kami untuk selalu berlaku adil ya Bapa di setiap langkah kehidupan kami, agar benar-benar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang adil, dan mereka bisa mengenal Engkau sebagai Allah yang penuh dengan keadilan ya Bapa di surga. Ya Bapa, sebelum kami lakukan aktivitas kami Bapa di surga, kami rindu Tuhan untuk mendoakan gereja-gereja kami dimanapun gereja-gereja kami berada Bapa di surga. Biarlah Engkau selalu menyertai gereja-gereja dimanapun gereja itu berada Bapa, seperti Engkau juga menyertai gereja kami di Gelangningan Abenbase ini Bapa di surga. Berkatilah kami setiap hari lepas hari, sehingga iman kami selalu bertumbuh di dalam-Mu Tuhan, sehingga akan banyak orang-orang akan dimenangkan, orang-orang yang akan banyak mengenal Kristus kembali Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah jemaat kami di tempat ini juga Bapa di sorga. Jika ada dari kami yang sakit, kiranya Engkau yang menyembuhkan Bapa di sorga, sehingga mereka akan boleh berkumpul, beraktivitas, dan juga melayani Bapa di jemaat-Mu Gelangningan Abenbase ini juga Bapa di surga. Jika ada saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan apapun Bapa di surga, kami yakin dan percaya Bapa, Engkau pasti akan memberikan jalan keluar untuk jemaat kami, untuk umat-Mu yang Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk keluarga kami dimanapun keluarga kami berada Bapa di surga. Berikanlah kami kesehatan selalu, agar kami boleh beraktivitas, agar kami boleh selalu dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah seru permohonan kami Bapa di surga.
kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, sekian sarapan rohani yang bisa kita renungkan bersama-sama. Hiduplah selalu dalam kasih dan berkeadilan bagi sesama, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.